beban baru yang tak pernah ia bayangkan. Setiap langkah terasa menyiksa, namun ia terus berjalan. Ia membaringkan wanita itu di satu-satunya harta paling berharga di rumahnya, kasur kapuk peninggalan ibunya. Dengan telaten, Rizal mengambil sebaskom air hangat dan handuk bersih. Dengan lembut, ia membersihkan wajah dan tangan wanita itu dari kotoran. Saat itulah ia melihatnya dengan lebih jelas, jejak air mata kering yang membekas di pipi dan sebuah memar kebiruan yang mengerikan di sudut bibirnya. Hati Rizal terasa seperti diremas. Malam itu Rizal tidak tidur sama sekali. Ia hanya duduk di kursi kayu tua di samping tempat tidur, menjaga wanita asing itu sembari bertanya-tanya dalam hati. Takdir macam apa yang baru saja ia jemput dari tumpukan sampah di tengah kepekatan malam. Pagi menjelang, namun tidur Rizal semalam sama sekali tidak nyenyak. Bayangan wajah pucat dan memar di bibir wanita itu terus menghantuinya. Meski begitu, rutinitas tak bisa menunggu. Dengan mata yang masih berat, ia mulai mengaduk adonan kue, mencampur tepung dan mentega dengan gerakan yang sudah seperti mesin. Namun pikirannya tidak berada di sana. Pikirannya tertuju pada pintu kamar yang tertutup rapat, di mana tamunya yang tak diundang masih terbaring tak sadarkan diri. Sebelum berangkat ke sekolah, ia menyisihkan sebagian kecil dari uang jajannya yang pas-pasan. Ia sengaja membeli semangkuk bubur ayam hangat dan sekotak susu untuk wanita itu, berharap nutrisi itu bisa membantunya pulih. Sepanjang jam pelajaran, Rizal tidak bisa fokus. Pikirannya terus melayang pulang. Bagaimana jika wanita itu sudah sadar dan ketakutan? Bagaimana jika ia pergi begitu saja? Rasa cemas menggerogoti hatinya. Begitu bel pulang berbunyi, ia langsung berlari menempuh jalan pulang dengan jantung berdebar kencang. Ia membuka pintu rumahnya perlahan, menahan napas. Suasana hening. Ia melangkah masuk dan mendapati wanita itu sudah terjaga. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk tubuhnya sendiri seolah mencari perlindungan dari dunia. Matanya yang sembab menatap sekeliling ruangan dengan pandangan bingung, waspada, dan penuh ketakutan. "Mbak sudah sadar?" tanya Rizal dengan suara selembut mungkin, tak ingin mengejutkannya. Wanita itu tersentak kaget. Tubuhnya menegang. Aku di mana? Siapa kamu?" Suaranya serak dan gemetar. "Tenang Mbak aman di sini." Rizal mencoba menenangkannya sambil meletakkan bungkusan bubur di meja kecil di samping tempat tidur. "Nama saya Rizal. Semalam saya menemukan Mbak di dekat tempat sampah. Saya tidak tega, jadi saya bawa Mbak ke sini. Ini, makan dulu ya. Pasti lapar." Melihat tatapan tulus dari seorang anak laki-laki di hadapannya, serta semangkuk bubur hangat yang ditawarkan dengan begitu sederhana, pertahanan yang susah payah dibangun wanita itu runtuh seketika. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya mengalir deras tanpa bisa dibendung. Ia menangis sesenggukan, menumpahkan segala rasa sakit, takut, dan kepedihan yang menyesakkan dadanya. Rizal hanya diam, membiarkannya meluapkan segalanya. Setelah isak tangisnya sedikit mereda, dengan suara yang masih parau, wanita itu mulai bercerita. Namanya Naja. Usianya 25 tahun. Ia melarikan diri dari suaminya sendiri, pria yang telah mengubah pernikahannya menjadi neraka. Pukulan dan cacian sudah menjadi makanan sehari-hari. Puncaknya, suaminya mulai tega membawa wanita lain pulang ke rumah mereka, tepat di depan matanya yang saat itu sedang mengandung. "Dia bilang aku tidak berguna. Hanya beban," lirih Naja. Matanya menatap kosong. "Semalam dia memukulku lagi. Dia mendorongku keluar rumah dan berteriak, 'Jangan pernah kembali.' Aku tidak punya siapa-siapa. Aku hanya berjalan tanpa tujuan sampai akhirnya aku pingsan." Rizal mendengarkan dengan hati yang hancur. Ia tidak bisa membayangkan tingkat kekejaman yang harus dialami Naja di usianya yang masih sangat muda. Ia telah merasakan pahitnya kehilangan, tetapi penderitaan Naja adalah luka yang berbeda, luka yang sengaja ditorehkan oleh orang yang seharusnya melindunginya. Dengan tatapan mantap, Rizal berkata, "Mbak tidak sendiri lagi." Suaranya terdengar lebih dewasa dari usianya. "Mbak bisa tinggal di sini selama Mbak mau. Rumah ini memang kecil, dan saya bukan orang kaya, tapi setidaknya di sini Mbak aman." Air mata Naja kembali menetes. Tapi kali ini adalah air mata haru.
Di tengah kegelapan hidupnya yang paling pekat, ia menemukan setitik cahaya dari kebaikan tulus seorang anak SMA yang bahkan tidak ia kenal. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu tak terasa berganti bulan. Kehadiran Naja secara perlahan mengubah suasana rumah Rizal yang dulu senyap dan kosong. Aroma manis kue kering yang dipanggang Rizal setiap pagi kini berpadu dengan aroma masakan rumahan sederhana yang dimasak oleh Naja. Rumah kecil itu terasa lebih hidup, lebih hangat, seolah memiliki jiwa kembali. Meskipun Rizal berulang kali melarangnya untuk bekerja karena kondisinya, Naja bersikeras untuk membantu. Ia tidak ingin hanya menjadi beban. Dengan cekatan, ia membantu Rizal melipat kotak-kotak kue, membersihkan rumah hingga kinclong, atau sekadar menyeduhkan teh hangat. Saat Rizal pulang sekolah dengan wajah lelah, kehadiran Naja menjadi sebuah